Selamat pagi para sahabat yang dikasihi Tuhan. Hari-hari yang ke depan ini kita akan belajar berbicara dengan tema utama jangan pernah menyerah. Kemudian kita akan berbicara mitos-mitos yang mengelilingi kita. Hingga saat ini kita menjadi orang yang takut bertindak. Diam itu baik, tapi mendiamkan yang tidak baik itu jauh lebih berdosa dibanding orang yang melakukan dosa yang paling besar. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ujian ini begitu merasuk dalam jiwa saya. Saya masih ingat sekitar tahun 2019 ketika saya mengalami badai di dalam kehidupan rohani maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Saya masih ingat lagu ini saya nyanyikan ketika seminar kerahiman ilahi di Manado. Kalau tidak salah di tempatnya Pastor John Rao. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya begitu tertarik dengan apa yang dihutbahkan atau direnungkan oleh Monsinyur Pitimang ketika misa pembukaan. Saya tidak jelas ingat, tapi ada kata yang pernah saya dengar mengenai minoritas. Minoritas membuat kita menjadi orang yang inferior. Sebenarnya kalau kita mau renung-renungkan bahwa di negeri ini, di Nusantara ini, semua orang mayoritas dan semua orang minoritas. Mengapa? Kalau Anda ke Manggarai misalnya, di Nusa Tenggara Timur, ya di sana mayoritas Katolik. Tetapi kalau Anda ke Gorontalo, ya mayoritas saudara-saudara kita yang Muslim. Kalau Anda ke Kalimantan, ya di sana mayoritas saudara-saudara kita dan orang Dayak. Jadi sebenarnya perkara mayoritas, minoritas itu bukan hal yang harus menjadi momok bagi kita. Baru-baru ini saya, ya orang bilang ya ASIS itu memang kalau ada yang tidak beres, bukan berarti saya jauh lebih baik. Saya orang yang sangat-sangat berdosa. Saya sudah menjadi keset dalam hidup saya dan mengakui itu. Dan saya katakan pada diri saya
saya tidak akan pernah diturunkan lagi. Dan saya tidak pernah akan memaksa diri untuk mengangkat diriku lagi. Saya menanti satu tangan yang kuat yang akan mengangkat diri saya, yaitu Tuhan. Allahku, Allah yang kupercayai, yang tidak pernah akan meninggalkan aku. Kalau semua orang bisa tinggalkan saya, tapi Tuhanku tidak. Itu nyata. Ini bukan teori. Kadang orang mengatakan Allah menyertai, baru ada masalah sedikit, dia sudah lari tunggang langgang. Dia tidak berani mengungkapkan kebenaran karena suara orang banyak. Atau bahasa Mandarinnya, saya tidak berani menegur Anda karena puhau ise. Saya sungkan. Padahal yang Anda katakan itu tidak benar. Kita banyak mendengarkan seminar, banyak mendengarkan ceramah-ceramah. Kalau kita sering berdoa, kita tahu apakah yang bersangkutan berkata karena sudah melakukan, atau ia sedang mengutip sana sini. Hanya teori. Pernah satu ketika di satu seminar, seorang pembicara yang begitu saya kagumi berbicara mengenai apa-apa yang harus dilakukan sebagai orang yang memiliki hormat, devosi kepada kelahiran lain, yaitu ini aksi atau perbuatan belas kasih. Yang kedua, perkataan belas kasih. Yang ketiga, doa yang didasarkan penuh belas kasih. Tetapi baru ada seseorang meminta, bolehkah saya berfoto dengan Anda? Lantas yang bersangkutan langsung berkata-kata yang menurut saya sangat tidak kerahiman ilahi. Kenapa bisa demikian? Karena orang merasa saya lebih tahu. Lebih tahu tidak cukup. Tapi lebih banyak melakukan, itu lebih dari cukup. Saya punya karyawan yang menurut orang, dia seorang SLB. Tapi saya salut sama dia. Saya sangat menghormati dia. Saya sangat menyayangi dia. Kenapa? Karena dia memang miskin kata, tapi kaya dalam perbuatan. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, tolong kami Bapa, agar kami tidak pernah menyerah di dalam kehidupan kami. Indonesia sudah merdeka 77 tahun ya Bapa. Tolonglah kami seluruh umat-Mu, khususnya para devosan kerahiman ilahi, agar mereka tidak memiliki kompleksitas inferior, merasa diri sangat kecil, merasa diri tidak punya apa-apa. Itu memang harus kami buat sebagai umat yang beriman kepada-Mu. Karena Engkau berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Kami terima itu. Tetapi bukan berarti kami meneransi hal-hal yang kami rasa tidak sesuai dengan firman. Kalau dunia membenci kami, kami tahu bahwa putra-Mu Yesus sudah pernah dibenci. Biarlah kami berjalan bersama Dia untuk bangkit lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan,
sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ingat saudara, mujizat Tuhan itu nyata bagi kita kalau kita berani setia dan terus-menerus percaya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Maju terus, jangan pernah menyerah.